Halo teman-teman semua, di video yang sebelumnya kita udah belajar mewarnai objek dan karakter yang simple. Nah, di video yang kali ini kita akan coba mengaplikasikan teori warna dan prinsip trik mewarnai yang kita udah pelajari ke dalam gambar yang lebih kompleks. Saat menggambarkan objek, kesannya lebih mudah karena kita tidak perlu memikirkan relasi antara satu objek dengan benda-benda di background-nya. Dan saat kita menggambarkan karakter, kita hanya perlu memikirkan kira-kira rambut, warna kulit, dan pakaiannya cocok atau tidak. Nah, sebenarnya saat kita menggambarkan sebuah scene yang lebih kompleks, ada karakter lainnya, ada background, itu prinsipnya sama. Cuma memang kalau misalnya menggambarkan scene yang kompleks itu, kita mengimajinasikannya lebih susah. Makanya yang aku ajarkan di sini hanyalah sebenarnya trik. Kalau kalian mau lancar memilih warna, mau cepat satset, kalian harus sering-sering melakukan studi dari observasi. Jadi maksudnya kalian tuh mungkin duduk di kamar kalian, melihat keluar jendela, lalu kalian coba copy warnanya menggunakan digital painting ataupun tools tradisional. Semakin sering kalian melakukan studi dari observasi, bukan hanya dari foto, semakin lancar kalian akan menciptakan warna yang kira-kira harmonis. Kalau memang melakukan studi secara observasi itu agak susah, foto adalah opsi terbaik kedua. Tapi aku ingatkan lagi, kalau di foto biasanya sudah diedit oleh fotografernya dan juga editornya. Jadi kalau kamu menggunakan foto, ya kurang lebih informasi warnanya itu sudah akan direkayasa. Kalau kamu mencoba mengcopy warna dari ilustrasi yang lain, menurut aku ini bisa efektif membuat kamu merasa cepat bisa belajar warna. Tapi sayangnya, kalau kamu melakukan hari ini, bisa-bisa kamu itu stylenya nanti mirip banget sama orang yang kamu copy tersebut. Jadi, kamu cuma tahu bahwa mewarnai kulit caranya seperti ini, mewarnai background caranya seperti itu. Kamu nonton video ini pun, mungkin kalau kamu hanya menggunakan trik yang aku berikan ini tanpa melakukan latihan observasi, ya gaya mewarnai kamu bisa-bisa jadi sangat mirip sama gaya mewarnai aku. Nah, itu yang akan nanti kita coba hindari di level yang lebih tinggi, tapi untuk kamu pemula sekarang nggak apa-apa melakukan itu semua. Daripada berpanjang lebar, langsung aja kita coba latihan bersama-sama. Untuk video yang kali ini, kita akan langsung menggambarkan sebuah pemandangan dan ada karakternya juga meskipun hanya kecil. Kalau di video-video sebelumnya, kamu sadar kita melakukan yang namanya value study terlebih dahulu. Jadi kita membuat gambaran hitam putih terlebih dahulu yang menjadi acuan untuk warna kita berikutnya. Tapi untuk gambar yang scene-nya kompleks seperti ini, untuk pemula aku sarankan kalian menggunakan referensi, lalu kalian ubah menjadi warna black and white atau grayscale seperti ini, sehingga ini menjadi pengganti value study kalian. Di sini kita akan langsung aja mulai menggambarkan terlebih dahulu karakter-karakternya dan juga objek-objek apa yang ada. Ingat pada video pemahaman bentuk, kita akan menggambarkan mereka itu seakan-akan mereka adalah bentuk-bentuk yang besar. Jadi di sini aku menggambarkan anak yang lagi menunjuk ke sana sebagai bentuk yang besar terlebih dahulu. Oke. Lalu ada anak yang berjongkok di bawahnya juga sebagai bentuk yang cukup besar, dia tangannya lagi ke bawah. Ya, kita sudah pelajari teknik ini supaya kita cepat mendapatkan gambaran yang mau kita buat. Mereka sedang berada di atas batu. Untuk video yang kali ini, aku tidak akan membuat gambarnya sampai finish atau final, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama dan itu akan memasuki materi rendering. Materi rendering nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Di sini kita akan melakukan yang namanya color study sampai gambar kita itu sudah sangat terlihat detail secara warna dan sudah terlihat bagus untuk kita anggap ini bisa digunakan untuk rendering gambar yang finalnya. Di sini aku akan menggambarkan bagian airnya seperti ini kurang lebih, lalu daun-daunnya, tanaman-tanamannya aku nggak akan gambar secara detail, tapi aku akan menyipitkan mata lalu menggambarkan bentuk besarnya. Ini tanaman yang di foreground, lalu tanaman yang ada di air, kurang lebih bentuk besarnya, kelompoknya seperti ini. Lalu di sini aku akan tambahkan tanaman-tanaman yang mencuat. Di sini ada tambahan tanaman lagi, lalu di sini ada tanaman yang besar yang mencuat ke atas ya. Mungkin aku mau tambahkan itu di bagian sini juga supaya tidak hanya di situ saja. Lalu ada rumputan.
pohon belakangnya aku mau potong sedikit supaya kita bisa melihat bagian dari awannya. Sama seperti biasa, kita akan menentukan palet warna kita terlebih dahulu. Di sini aku akan memilih warna yang berkesan romantis, jadi moodnya romantis. Kira-kira kayaknya aku akan menggunakan warna-warna ini. Nah, di sini kamu bisa lihat aku memilih lebih banyak lagi warna daripada biasanya ya. Sebelumnya hanya 3, sekarang aku memilih 4. Dan ini aku cukup pede, karena seperti yang aku bilang, aku banyak melakukan latihan observasi, aku banyak melakukan eksperimental. Jadi warna yang aku pilih ini sudah aku uji coba dulu sebelumnya. Warna utamanya kira-kira sepertinya akan ini dan warna hijau malah mungkin ya. Coba kita akan tes dulu. Aku akan buat dia warnanya menjadi lebih salah. Karena aku pengen dia romantis, aku akan buat dia lebih muda. Mungkin seperti ini utamanya, disupport dengan warna ungu ini, tapi ungu ini juga aku akan ubah lebih muda. Jadi kurang lebih warna utamanya bisa dilihat ada 2 ya, merah dan ungu. Lalu warna supportingnya aku akan pilih warna hijau, tapi akan ku permudah supaya dia lebih segar gitu ya, vibe warna hijaunya. Dan juga aku akan memilih warna kuning sebagai aksennya. Oke, kurang lebih warnanya jadi seperti ini. Lalu untuk warna bayangannya sendiri aku akan pilih warna ungu ini, tetapi yang lebih pupus dan mungkin sedikit lebih dingin. Ini warna bayangan. Warna cahayanya ini yang warna kuning. Jadi terang ya dia warnanya. Di sini kita tidak akan langsung membuat warna yang terlalu kompleks. Kita akan mulai dulu dengan warna dasarnya. Warna yang paling dasar yang akan aku berikan adalah warna dari langitnya. Ini akan ada di layer paling belakang. Kemudian untuk pepohonan di belakangnya, kita akan gunakan bentuk yang simple juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini akan aku geser dulu ya. Kurang lebih seperti ini pepohonannya. Nah, di sini aku nggak akan memilih brush yang bertekstur dan lain-lain. Aku hanya mau menempatkan warna-warnanya dulu aja. Lalu di depan pepohonan ini ada tanaman lagi ya yang lebih semak-semak. Mungkin aku akan pilih tanamannya itu warnanya lebih emas gini kali ya. Coba kita taruh di atasnya. Nah, ini semak-semaknya. Oke. Kamu bisa lihat warna yang aku berikan ini sangat-sangat loose kalau bisa dibilang. Lalu bebatuannya mungkin warnanya agak seperti ini di layer yang atasnya lagi. Ini kita nggak usah terlalu fokus dulu. Airnya kita bisa lihat dia warnanya gelap. Pohon yang di belakang juga sebenarnya harusnya gelap ya. Ya udah kita edit dulu. Nah, mungkin seperti ini ya. Air kan biru, mungkin birunya yang ini kali ya. Aku pilih dari dalam perbatasan tadi. Ini aku taruh layernya di bawah. Jadi airnya seperti ini. Lalu tanaman airnya aku pengen ini tadi sketsa kita kehalangan ya. Aku taruh di atas.
Tanaman airnya aku pengen dia mungkin warna hijau dulu aja. Aku belum tahu nih. Di sini aku menggambarkan bentuk yang lebih sedikit lebih spesifik. Dia kan bulat-bulat ya. Kita geser lagi nih supaya nggak menghalangi. Semakin ke depan, bentuk bulat-bulat tanamannya ini semakin besar. Jadi kalian bisa perhatikan, aku tuh nggak menggambarkan detail, tapi aku mencoba menggambarkan simplifikasinya terlebih dahulu, bentuk generalnya dulu. Sama kayak waktu kita belajar menggambarkan batu, menggambarkan pohon di rendering, di shading ya, sama bentuk-bentuk dasarnya terlebih dahulu. Terus ada tanaman yang lebih depan lagi, mungkin aku akan buat dia warnanya apa ya, mungkin tadi kita belum pakai warna ini. Oke, aku mau pakai ini buat di air deh, ganti warna air. Nantinya lebih romantis ya vibe-nya daripada yang tadi. Warna tanaman yang paling depan. Tanaman yang paling depan mungkin bisa warnanya ini, tapi lebih gelap. Seperti ini kurang lebih. Aku akan ekspor dulu supaya kalian bisa lihat sampai tahap seperti ini. Warnanya seperti apa nih? Oke. Terus paling atas karakter aku pengen dia warnanya kayak terang gitu ya. Lalu tanamannya juga aksennya kan warna kuning, mungkin karakternya sama warna kuning. Tanaman yang bercahaya ini juga bisa kita ubah warnanya menjadi warna kekuningan. Mungkin di sini ada yang baru tumbuh, makanya mereka menuju ke sini. Terus adalah mungkin di beberapa tempat lagi tanaman-tanaman yang emas ini. Nah, goal pertama kita saat membuat gambar yang full color adalah bentuk yang sederhana seperti ini. Kalau kita lihat dari jauh, warnanya kira-kira udah srek. Itu berarti pilihan yang tepat. Kayak di sini, menurutku warna ungu ini agak kurang srek nih. Aku akan ubah dia mungkin jadi sedikit lebih pink atau lebih coklat. Aku geser-geser sedikit. Terus untuk tanaman di belakangnya, aku tadi tingkat gelapnya segini. Bisa lebih gelap sedikit. Tanaman yang di depannya enakan gelap atau terang ya? Terang, kayak enak gelap, jadi seakan-akan cahayanya dari belakang. Tanaman yang di foreground, meskipun di referensi dia lebih muda, tapi aku mau bikin dia coba kalau lebih muda, kayak distracting ya. Aku akan bikin dia malah lebih gelap. Oke, jadi tadi kita udah dapat nih warna-warna yang tadi ini semua seperti ini. Nah sekarang kan tadi kamu lihat kita pilih warna ini agak susah ya sebenarnya, dan banyak sekali kompleksitasnya. Tapi kita tahu bahwa warna ini akan dipengaruhi oleh cahaya dan bayangan. Jadi yang satu, kita akan langsung kasih bayangannya, multiply dulu. Bayangannya tadi warna ini ya. Oke, kita akan mau menambahkan detail sekarang. Clipping mask, kurang lebih yang kena bayangan warna-warnanya jadi seperti itu. Terus yang kena cahaya, mungkin kita bisa kasih efek overlay. Nah, jadi sekarang kurang lebih kita punya referensi untuk warna yang di cahaya dan warna yang di bayangan di luar dari warna-warna dasar ini tadi. Gitu. Ya, sekarang kita akan aplikasikan ini.
Ctrl to have island. Matikan dulu. Ini akan menjadi bantuanku. Oke, nah pertama sebelum kita mendetailkan, kita akan merapihkan edges-nya dulu. Jadi edges pepohonan ini mungkin akan aku hapus dan aku perbaiki. Di sini aku masih cuma pakai satu brush yang sama ya. Kalian juga nggak usah terlalu banyak pakai brush yang aneh-aneh. Kita akan mulai dengan hard edge dulu aja. Jadi ini bentuk pohonnya akan aku rapihin. Mungkin outline yang tadi agak mengganggu ya. Coba mana outline-nya. Oh, outline-nya di sini. Oke. Oh, salah layer ternyata teman-teman. Aku rapihin dulu ya layerku. Ini layer. Oke, sorry. Aku udah rapihin layernya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi ada layer outline, layer karakter dan tanaman yang bercahaya, layer tanaman paling foreground, layer tanaman teratai, layer batu, layer semak, layer pohon, layer langit, dan layer air. Oke? Sekarang kita akan membuat detail dulu dari edges-nya, yaitu pinggiran. Jadi di sini masih pakai brush yang sama. Di sini kita mengendalikan pen pressure dan desain bentuknya aja. Jangan mengubah bentuk brushnya dulu. Semakin kalian bergantung pada brush, semakin feel kalian membuat desain bentuk yang bagus itu akan berkurang. Kita make sure dulu bahwa bentuknya itu bagus. Nah ini kan kelihatan jauh lebih kayak pohon ya. Baik lagi, kenapa aku bisa mendesain bentuk-bentuk seperti ini? Karena banyak melakukan latihan observasi dan latihan dari foto. Kalau misalnya kita hanya mengikuti ilustrasi orang, nanti pohon kita bentuknya mirip kayak gambar-gambar pohon orang lain. Dan belum tentu pohon itu adalah pohon yang mau kita gambarkan. Ya, di sini ada lubang-lubangnya di antara pohon. Terus di lubang tersebut mungkin kita bisa lihat ada ranting. Di sini juga mungkin ada ranting sedikit keluar. Jadi semakin realistis vibe-nya meskipun sebenarnya dia cukup simple. Kalau udah, karena yang depannya kita lakukan hal yang sama juga. Lebih tajam-tajam karena dia seperti lebih semak-semak ya vibe-nya. Baru di bawahnya, di depannya bebatuannya kita buat siluetnya lebih menarik lagi. Mungkin karena dia batu dia lebih patah-patah. Ini ada yang terpisah sendiri batunya. Tapi kamu bisa lihat bahwa di tahap ini pun warna yang aku pilih udah cukup enak ya. Jadi tadi aku banyak melakukan trial, adjustment, cuma mungkin cukup cepat karena aku lebih terbiasa. Aku mau tambahin batu di sini juga. Oke. Terus ini udah, kayaknya tanaman ini bisa kita bagusin juga nih. Untuk tanaman teratainya itu ya kurang lebih. Jadi aku kasih indikasi-indikasi aja bahwa dia ini adalah tanaman teratai.
perlu terlalu saklek. Ya, dari bentuk-bentuk seperti ini tuh sebenarnya kan kita melatih desain bentuk. Tapi kan udah tahu ini adalah tanaman teratai, padahal aku tidak memberikan detail apapun. Gitu. Jadi ini tuh penting untuk kalian kuasai, banyak harus latihan observasi. Kalau kalian nggak bisa melakukan ini, kalian akan selamanya terpaku mengikuti cara orang lain menggambarkan sesuatu. Dan itu yang bikin kalian nggak punya style sendiri. Jadi kadang aku hapus, kadang aku tambahkan. Yang penting adalah desain bentuknya ini semakin menarik gitu. Gimana menurut kalian, ini udah cukup atau belum? Cukup lah ya untuk teratainya, kita nggak usah terlalu detail dulu. Itu nanti bisa ditambahin di fase rendering. Oke. Move on lagi ke tanaman yang di depan. Nah, tanaman yang ini mungkin aku mau bikin sedikit lebih spesifik bentuknya. Nanti kalau kita beneran bikin ilustrasi yang full final, mungkin kita bisa memulai dengan sketsa yang rapi dulu, apalagi untuk tanaman-tanaman yang di foreground. Tapi untuk latihan mewarnai, aku mau kalian mencoba dari teknik seperti ini dulu. Kalau kalian bingung bikinnya kayak gimana nih siluetnya, carilah referensi. Dulu pun aku selalu pakai banyak referensi, ini pun aku masih agak nyontek, cuma ini aku udah banyak free hand drawing. Kalau aku pas lagi latihan, aku akan ngikutin referensinya secara taat banget. Terus yang di sini kita hapus aja ya semua, biar bentuknya beneran bagus. Kurang lebih seperti ini. Ini aku akan pindahin ke bawahnya. Baru untuk karakternya pun kita akan membuat supaya siluetnya semakin bagus, ya. Again, kalian boleh lakukan ini dengan menggunakan referensi dan lebih realistis. Cuma kalau di sini aku sudah lumayan terbiasa, jadi aku akan membuat gambarnya lebih spontan aja. Nah, ini tuh prinsip paling dasar dari painting. Buat kamu yang mau jadi digital painter, mau jadi background painter, mau jadi splash artist, pahami dulu dasar dari desain bentuk. Bentuk ini nanti bisa kita buat lebih spesifik lagi, atau dari awal kita memang sudah punya sketsa yang rapi, itu nggak apa-apa. Cuma di fase ini
siapa nih, perempuan lagi jongkok misalnya kayak gini. Boleh kalau mau aku tambahin sedikit detail, dikit aja, hanya untuk referensiku nantinya. Aku akan buat layer baru, buat sebagai layer multiply, aku clipping mask, aku buat mudah. Jadi ini hanya untuk sketsa saja. Misalnya ini kepala ceweknya, ini dressnya seperti itu, kakinya di belakang. Yang ini dia lagi kayak memeluk kaki gitu ya. Dressnya lebih ke belakang sini. Ini jadi aku bisa perbaiki bentuk siluetnya. Kita lanjutkan dengan ngerapihin tanaman-tanaman yang bercahaya ini. Ini kan mereka cukup jadi focal point. Jadi saat aku ngerapihin, aku akan benar-benar mikirin desain bentuk yang bagus buat mereka tuh kayak gimana ya. Saya daunnya gemuk-gemuk, dan aku pakai brushnya cukup besar ya, jarang aku bikin brush yang kecil. Nah, ini kalian bisa perhatikan, sekarang aku baru mulai ngezoom ke gambarku. Dari tadi aku nggak terlalu ngezoom. Nah, ini mungkin ada batangnya masuk ke dalam air. Ini masih kecil. Mungkin yang ini bisa kita geser sedikit ya, kayak dia di tengah-tengah teratai. Tangan perempuannya juga kita benerin deh biar nunjuknya lebih pas. Tuh. Kurang lebih seperti ini ya. Coba kita lihat, ini desain bentuknya udah enak, warna dasarnya udah enak. Sekarang kita bisa menambahkan detail-detail, misalnya dari langit, clipping mask. Nah, jangan pakai brush yang aneh-aneh dulu. Ini langitnya misalnya kita mau kasih gradasi dari kuning tua atasnya, kita pilih kuning yang terang. Aku akan pakai brush yang hard dulu. Oh, ini kuningnya terlalu ini nih, mungkin kita perbaiki supaya kuningnya nggak terlalu, pengen yang lebih soft gitu. Nah, oke. Saya langit, aku lihat masih pakai hard brush dulu aja. Ini akan benar-benar ngelatih kalian gimana bisa membuat desain gradasi atau bentuk yang bagus. Nih, dari brush strokesku yang kacau seperti ini, itu membuat efek seakan-akan ada gradasinya ya. Next, kita akan bikin untuk tanaman yang di belakang. Oke, tanaman yang di belakang tuh ada bayangan-bayangannya. Tanamannya kan warnanya hijau kayak gini. Bayangan kita bisa pakai multiply. Tapi aku mau variasiin dulu deh hijaunya. Mungkin hijaunya itu ada yang semakin ke bawah, dia semakin kena abu-abu gitu ya, mungkin. Nah, mungkin ada ini nih warnanya campur, terlalu gelap, terlalu terang, mungkin kita terangin. Nah, mungkin aku mau ngasih sedikit variasi warna seperti ini. Ini aku kasih dulu.
Dan lihat, aku nggak membuat supaya value-nya berbeda. Di sini yang aku ubah pada fase ini hanyalah hue-nya atau warnanya aja, dari hijau jadi ungu, tapi gelapnya sama ya, kurang lebih. Ini aku mau coba atur warna yang lain, mungkin dia akan di layer yang sama. Kalau misalnya aku seleksi, coba kalau warnanya ini jadi lebih apa ya, nah lebih biru gini kali ya, coba. Oke, menarik. Lalu aku akan buat layer di atasnya, aku clipping mask. Nah di sini kita bisa pakai layer multiply, jadi tadi warna bayangannya ini yang muda ya, kita multiply untuk membuat desain bayangan di atasnya. Seperti ini kurang lebih. Prinsipnya sama, bentuk besar dulu aja, nggak usah terlalu mikirin yang lain-lainnya. Atau kita bisa menambahkan cahaya. Misalnya, hijaunya kalau kena cahaya jadinya seperti ini. Oke, kita bikin kayak gini. Tadi cahayanya warnanya kekuningan ya, kita kasih layernya add deh. Oh ini terlalu terang nih kalau untuk cahaya, kita kecilin. Oke, mungkin cahayanya segini aja. Cahayanya dari belakang, jadi banyak seperti rim lighting. Prinsipnya sama ya kayak tadi waktu ngegambar pohon awal, bentuk besar dulu, baru kita rapihin gitu. Bisa kita kecilin juga. Terus yang di depannya ini aku mau ada efek pantulan cahaya ya. Oke, mungkin aku pakai modenya soft light, pantulan cahayanya warna pink kayak gini. Lihat, aku cuma pakai hard brush, tapi kita bisa membuat seakan-akan ini udah ada efek gradasinya ya. Saya lihat jadinya seperti ini. Lalu rumput yang di depan, oke, rumputnya mau aku kasih lebih banyak detail. Mungkin rumput ini sendiri tuh ada perubahan-perubahan warnanya sedikit, ada yang lebih muda. Atau ada yang lebih gelap. Tadi warna rumputnya kuning, lebih gelap mungkin jadinya seperti ini. Tapi jangan terlalu gelap deh. Nah, berubah dikit aja, kayak berubah hue-nya, value-nya nggak berubah. Ya, aku bikin agak kasar dulu ya, kita masih di tahap color study. Nah, terus mungkin kita bisa kasih layer clipping mask yang di rumput, lalu multiply dengan warna bayangannya. Tadi warna bayangannya ini kita bisa bikin lebih mudah mungkin. Nah, kurang lebih bayangan di rumputnya seperti ini, ya kan? Jadi ada bagian yang gelapnya. Apakah udah cocok? Kayaknya belum deh. Yaudah, kita ganti bayangan rumputnya supaya lebih terang dikit dan lebih dingin. Rumputnya sendiri menurutku kayaknya bisa dibikin lebih muda ya. Nah, mungkin segini aja nih. Oke. Aku mau bikin yang di bawah sini rumputnya warnanya sedikit beda. Jadi ini rumput yang di lantai. Oke, warnanya yang kita buat ini udah semakin kompleks. Ya. Baru bebatuan yang di depannya kita akan ubah sekarang, tambahin shading. Batunya kita kasih ini dulu deh. Kita kasih detail-detail dikit, mungkin ada yang lebih terang dikit. Ya.
ada yang kena lumut jadi agak warnanya agak abu-abu. Dan berikutnya kita kasih moving mask, multiply bayangan dengan warna bayangan yang kita udah pilih di awal tadi. Kak, kok bisa cepat gitu bikin bayangannya, ngebayangin bentuknya? Oh iya, karena memang tadi aku bilang sudah lebih terbiasa. Artinya sudah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk si tanaman-tanaman yang lain juga, yang ada sedikit variasi warna. Ada yang lebih mudah, ada yang mungkin lebih oranye gitu ya warnanya. Makin hidup dia. Baru kita kasih bayangan. Bayangannya warnanya tadi ini ya. Oke. Layernya modenya multiply. Ini kita tutup aja ya, biar nggak menghalangi. Jadi bayangannya ini kalau teratai di mana sih? Oh ya mungkin di perbatasan-perbatasan. Bagian mananya aja? Oh ya mungkin cuma beberapa bagian aja. Gimana taunya? Observasi dan lihat referensi kalian. Ini kayaknya batu ini juga perlu bayangan dia. Tuh. Terus yang di depan kayak aku mau langsung kasih bayangan aja ya, biar kita lebih cepat. Cahayanya dari belakang, jadi mungkin kurang lebih seperti ini. Oke, nah kalau kita perhatikan seperti ini sekarang, kurang lebih gambar kita udah semakin detail. Untuk si karakter pun aku akan melakukan hal yang sama, multiply. Kita kasih dulu bayangan supaya lebih terdefinisi bentuknya nih. Tapi mereka tuh sebenarnya kayak peri hutan gitu ya, jadi kayak terang sendiri bercahaya. Nah, kayak gitu mungkin. Dan untuk tanaman ini juga mungkin tanamannya tuh tanaman magic, jadi ya dia bercahaya aja gitu. Kita bentuk dengan bayangannya. Dan terakhir, yang mungkin paling membingungkan adalah air, bener nggak? Gimana nih cara ngegambarin air? Kita lihat referensi kita. Oh, air tuh yang penting ada ripple-nya ya. Oke, aku akan pilih dulu deh gradasi airnya. Misalnya makin ke sana, dia akan semakin terang. Nah, udah makin kelihatan kayak air kan? Bentuk besar dulu. Mungkin kalau di sekitar tanaman dia ada ripple effect-nya. Makin ke depan mungkin dia akan semakin gelap dan abu-abu deh, biar kayak makin dingin gitu. Ya. Ada bebatuan di dalam airnya, mungkin aku kasih sedikit tekstur juga nih. Ya. Kita bisa lihat ada tekstur-tekstur bebatuan ya di dalam airnya. Tekstur gitu, kasih
Yang di sini juga dikasih tekstur-tekstur. Yang sini kasih tekstur. Oke. Cukup sampai sini. Nah, kalau yang air kita juga bisa nih kasih bayangan. Bayangan yang di air tuh bayangannya apa sih? Oh ya, dia bayangan dari teratainya. Jadi mungkin kita bayangin kalau teratai ini kena bayangan di dasar. Bayangannya akan seperti apa? Kalau tanaman ini di dasarnya ada bayangan, batu ini ada bayangannya. Ya, kedua perempuan ini ada bayangannya juga. Nah, dan yang terakhir kalau di air banyak pantulannya. Jadi aku akan bikin satu layer lagi. Modenya mode cahaya add. Di sini kita akan kasih pantulannya warnanya kuning ya. Mungkin kuningnya agak gelap supaya nggak over. Nah, jadi si perempuan yang dua duduk seperti itu, ripple yang di air jadi seperti ini. Apakah terlalu kuat? Mungkin terlalu kuat. Aku akan kecilin. Kurang lebih seperti ini. Save dulu. Nah, aku bisa tambahin nih buat yang bagian-bagian yang lain juga. Mungkin ada beberapa highlight gitu ya, biar lebih menarik. Untuk tanaman yang di paling depan juga, mana dia? Mungkin ada sedikit highlight. Oke, tinggal diatur aja levelnya. Di sini aku juga masih bisa, kayak kalau misalnya mau aku edit-edit, tanamannya mau jadi lebih gelap atau lebih terang. Kayaknya enak lebih, apa ya? Lebih gelap atau lebih terang menurut kalian? Mungkin lebih gelap. Nah, nggak tahu sih. Coba airnya yang kita edit. Mungkin airnya lebih gelap gitu kali ya. Nah, tanaman yang di foregroundnya kita bikin lebih gelap lagi dengan bayangan. Nah, ini level yang udah namanya level color study. Warna yang kita pilih udah enak semua, tinggal bentuknya aja belum bagus. Kalau mau lebih detail lagi color study ya bisa. Misalnya si karakter ini kita ubah warna kulitnya. Tadi kulitnya kita bikin lebih krim, tapi jangan terlalu beda ya warnanya. Nah, mungkin kayak gini. Sementara temennya yang ini mungkin kulitnya lebih gelap, tapi lebih kayaknya jadi pupus ya. Ya udah kita bikin lebih saturasi deh kulitnya. Jadi kayak golden gitu ya. Terus rambutnya yang satu mungkin pirang. Tapi lihat, warna yang aku pilih tuh nggak jauh dari warna dasar kuning ini ya. Yang ini gelap mungkin. Nah, gelap pun mungkin tetap kayak golden gitu jadinya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari jauh, kita bisa lakukan hal itu untuk tanaman ini. Misalnya tanamannya ada guratan-guratan daunnya. Kita pakailah warna-warna yang mirip. Dan kurang lebih color study kita sudah jadi sampai seperti ini.
Kalau kalian bisa sampai level seperti ini, kalian akan kaget sendiri. Dengan color study yang nggak memanfaatkan brush aneh-aneh, gambar kita tuh tetap bisa terlihat bagus. Nah, tolong gambar ini di save. Kalian bisa latihan untuk dengan referensi yang lain juga. Tapi kita akan berlatih mulai video berikutnya adalah soal rendering. Gambar ini di save supaya nanti bisa kita finishing bareng-bareng dan menjadi gambar yang final yang jauh lebih bagus. Oke? Semoga informasi dan latihannya bermanfaat. Aku tahu banyak sekali informasi yang harus kamu cerna di dalam satu video ini. Tapi kamu bisa lakukan itu secara perlahan, dan ingat, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa melakukan latihan baik itu dari observasi, bisa juga dari foto, atau paling tidak dari mengikuti ilustrasi orang lain terlebih dahulu. Semakin sering kamu mengaplikasikan warna ke dalam scene yang kompleks, semakin kamu akan lancar. Kalau kamu hanya melakukan satu atau dua saja, kamu akan terbatas di satu atau dua situasi cahaya, situasi warna tersebut. Ingat, latihan itu bukan soal sempurna, tapi semakin banyak kamu latihan, kamu akan memiliki skill yang semakin membaik. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya setiap 2 minggu sekali.